Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran pada pertemuan bulan Kitab Suci Nasional, pertemuan ketiga di Rumah Bu Ratna. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, para umat lingkungan Santo Rupinus. Mari kita tingkatkan persaudaraan kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Sabda Allah. Dan saya berharap bahan-bahan yang kemarin pertemuan 1 dan pertemuan kedua didiskusikan bersama antara suami istri dengan anak, dengan menantu, ya. Boleh 5 menit, 6 menit diomongkan tentang bagaimana Amos, ya, menguatkan iman Israel atau menguatkan bangsa Israel pada pertemuan 1 dan 2 untuk mencari Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan Amos mengingatkan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Kita harus mengalahkan kejahatan, membenci kejahatan, dan kita mencintai kebaikan. Itu tips dari Nabi Amos untuk dekat dengan Tuhan. Ya, kita membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Kita menjauhi kejahatan dan kita selalu berbuat kebaikan. Nah, untuk itu pada kesempatan yang ketiga ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Dan pada pertemuan ketiga kita akan masuk ke kitab Hosea. Jadi bulan Kitab Suci Nasional ini ada 2 kitab yang menjadi kunci firman dan sabda Tuhan. Kitab Amos pada pertemuan 1 dan 2, dan kitab Hosea, ya, pada pertemuan ketiga dan keempat nantinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ketiga ini dengan judul atau subtema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Dan ini diinspirasi atau termaktub atau terdapat dalam kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Kalau pertemuan pertama kan hanya 3 ayat. Pertemuan kedua itu 4 ayat kan. Nah, sekarang agak meningkat ayatnya 6 ayat. Maka bahan-bahan yang sudah dibagikan ke keluarga-keluarga hendaknya dibaca, boleh pribadi, lepas pribadi dalam 1 minggu. Boleh juga sambil mengasuh, ya. Kita membacakan itu kepada cucu kita, kepada anak kita, sebelum kita makan, sebelum kita tidur, atau setelah kita bangun tidur, boleh dibaca kitab itu, supaya menjadi inspirasi yang meneguhkan keyakinan iman kita akan Tuhan Allah. Dan siapakah Tuhan Allah itu bagi diri kita? Dialah Mesias Sang Juru Selamat yang kita kenal, namanya Tuhan Yesus. Jadi bagi orang Katolik, orang Kristiani sudah tahu siapa itu Allah. Bangsa Israel tidak boleh menyebut nama Allah langsung. Dia harus menyebut nama Allah YHWH. Dia menyebut Elohim, Adonai. Ya, kalau kita bisa langsung menyebut nama Tuhan itu Bapa. Nah, itulah yang membuat banyak orang menjadi iri dan aneh terhadap orang Kristiani. Mengapa bisa menyebut Tuhan itu Bapa? Saking dekatnya kita dengan Tuhan, maka kita menyebut Tuhan itu Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemunculan virus COVID-19 dengan segala variannya membuat orang bertanya akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Jadi kita tahu selama 2 tahun dan hampir 3 tahun ini COVID-19 masih menjadi momok yang menakutkan. Bahkan di rumah sakit baik kota, Sudarso itu penuh, ya, bangsal-bangsalnya. Dan pada bulan ini juga rumah sakit Antonius, ya, rumah sakit yang ada di kota Pontianak, beberapa rumah sakit juga penuh, ya. Nah, memang sekarang tingkat kesembuhan tinggi, ya, tidak lama, karena makin lama orang, ya, atau medis atau kesehatan sudah menemukan obatnya, bagaimana menanggulanginya. Bahkan alternatif juga bisa mengobatinya. Tetapi ingat, namanya virus itu tidak bisa diobati, dia hanya bisa dilumpuhkan. Sama seperti kita flu, influenza kan, itu kan tidak bisa sembuh, pastilah terserang lagi. Makanya kita harus menciptakan yang namanya herd immunity atau kekebalan secara umum, kekebalan masif di keluarga kita. Kita tahu bulan Agustus September ini bulan sakit katanya.
Karena banyak yang masuk rumah sakit kan. Warga kita ada beberapa orang, ya. Di keluarga kami, ibu saya, mertua saya, ya kan. Kemudian tidak lama bibik saya, ya. Ya macam-macam lah penyakit itu. Karena COVID-19 itu bisa membuka macam-macam penyakit. Penyakit jantung, penyakit kolesterol, ya. Sebenarnya kolesterol, kemudian hipertensi itu bukan penyakit, tetapi itu menyebabkan sakit, ya. Dan penting bagi kita untuk terus menjaga kesehatan kita, untuk selalu standar protokol kesehatan 5M 1D. Nah, kalau di Rumah Sakit Antonius itu 6M, sama Pak. Ya. Dan jangan lupa vaksinasi bagi yang belum vaksinasi, ya. Masih dibuka vaksinasi secara umum yang belum vaksin pertama, kedua, dan booster. Dan untuk vaksin keempat mungkin sudah dilaksanakan ya Bu Sumi ya. Nah, jadi kalau ada vaksin lagi jangan sampai ketinggalan, ya. Nah, jadi untuk itu kita harus memahami itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah semuanya ini adalah kehendak Tuhan? Ketika tahun 2020 kita berkumpul bersama di dalam rumah, kita berdoa rosario, saya ingat bulan Mei ya. Sebenarnya pada saat itu bulan Maret itu pertemuan ketiga dan keempat. Pertemuan tema APP. Ada yang sudah membeli makanan lalu batal, ya. Waktu itu ada, saya menjadi fasilitator di lingkungan Santo Lukas kalau tidak salah. Lalu batal. Waktu itu kita belum tahu ya, karena ada instruksi pemerintah untuk tidak berkumpul. Dan sangat ketat waktu itu, ya. Terjadi benturan-benturan antara aparat dengan masyarakat. Terutama ya, tempat-tempat kumpul untuk kegiatan rohani di rumah-rumah di lingkungan. RT mewajibkan untuk melihat, mengecek warganya apakah berkumpul enggak. Ya, kita enggak tahu maksud enggak berkumpul itu apa begitu, ya kan? Tapi maksudnya supaya ya orang itu tidak tertular dengan cepat. Tertular pasti. Ya, pasti. Kita namanya virus itu pasti ya, mau kita pakai APD seketat apapun, namanya virus itu kan dia bisa masuk ya ke sela-sela, di rambut, di mata, di telinga ya. Maka tidak heran kalau orang kena COVID itu katanya agak kurang dengar, matanya perih, ya kan? Rambutnya gatal-gatal. Ya. Ya, macam-macam. Ya, karena virus itu mengajak kawan-kawannya, bakteri dan kutu juga ya. Bermacam-macam lah dia ngajak kawannya itu, ngajak kawan-kawannya untuk mengganggu tubuh manusia. Kalau virus itu kan yang terkecil, bakteri itu lebih besar dari itu. Tapi kalau yang parasit seperti cacing ya. Dan kita tahu waktu itu orang juga memborong obat cacing supaya katanya kalau virus itu masuk ke, ya katanya kan, yang mati cacingnya, supaya cacingnya tidak menyebabkan kekebalan tubuh menurun ya. Nah, tetapi di manakah kasihnya yang luar biasa kepada umatnya sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Nah, ini menjadi suatu tanda tanya. Kita selalu bertanya-tanya kepada diri kita. Padahal Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu selalu melindungi kita, menyertai kita, membimbing kita. Segala sakit penyakit, kesulitan, musibah, bencana yang dialami oleh pribadi manusia itu karena memang dunia ini rapuh. Dunia ini tidak abadi. Yang abadi itu adalah akhirat, ya. Yang abadi itu adalah kerahiman Tuhan. Ya, yang abadi itu adalah ya sesuatu yang berasal dari Allah. Dunia ini rapuh. Bencana, musibah, ya penyakit, ya pasti akan dialami oleh manusia. Tetapi kita yakin dan percaya sebagai orang beriman, ya, penyakit yang kita alami adalah suatu hal untuk membuktikan bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Penyakit itu ada dalam diri kita. Asam urat, kolesterol, ya, hipertensi, semuanya ada dalam diri kita. Ya, kata orang 75% itu penyakit itu ada dalam tubuh manusia. Ya. Bahkan katanya sebenarnya stres itulah yang menyebabkan orang sakit sebenarnya. Badan sehat, kuat, jasmani, makmur, tapi tetap sakit. Ya, pasti adalah manusia ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Mau pakai jantung baterai, ya kan,
bertahan sih, tapi tidak sampailah 100 tahun. Ada pastor namanya Pastor Jansen, pakai jantung baterai. Jadi dia gelar profesornya 4 di Malang sana tinggalnya. Umur 90 tahun lebih, masih bertahan. Ya, tapi sekarang udah meninggal kan karena jantung baterai. Atau katanya sekarang ada teknologi jantung babi. Ini luar biasa. Ya, jantung babi. Karena yang mirip dengan jantung manusia itu katanya binatang babi, yang mirip ya. Dan sudah dicoba dicangkokkan. Ya, dicangkokkan kepada manusia. Bahkan kalau mau umur panjang katanya cangkok hati. Ya. Kita tahu Dahlan Iskan ya kan, dia beri kesaksian dia cangkok hati. Ya kan? Bahkan katanya ya, tokoh kita juga cangkok hati katanya. Ya kalau banyak duit kan. Karena hati itu penting, dia itu adalah filter ya, memfilter. Ya. Ada pastornya Pastor Gary itu katanya tidak ada pankreas lagi kan, karena udah dibuang katanya. Ya. Nah, jadi segala organ-organ dalam itu bisa diganti nantinya. Ya. Tinggal copot-copot ya. Ya. Cuman kepala manusia yang belum bisa dicangkok katanya. Pernah terjadi cangkok kepala kerak ya, hanya bertahan 36 jam. Habis itu bingung dia. Ya kan? Misalnya Bang Alik dicangkok kan kepalanya dengan Pak Armadi, kan bingung nanti. Bu Gisal yang bingung kan? Karena kok badannya Bang Alik, ya kan? Karena kepalanya nah ini. Jadi yang namanya manusia ini berusaha untuk memperpanjang hidupnya. Di manakah kasihnya yang luar biasa kepada umatnya sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Kita bertanya-tanya, ya kan? Mengapa kejadian ini terjadi? Lalu banyak yang menuntut ini adalah hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak menghukum. Yang menghukum itu adalah diri kita sendiri. Ya. Bagi kita orang Kristiani udah tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum umatnya. Untuk apa Tuhan menghukum umatnya? Memang betul dalam perjanjian lama itu, Sodom dan Gomora itu, ya kan? Tetapi kita ingat, apakah orang yang baik itu ya binasa? Kan tidak. Lot, 2 anaknya dan istrinya selamat. Istrinya kurang percaya, jadi tiang garam. Ya kan? Jadi tidak ada manusia itu dihukum. Manusialah yang menghukum dirinya sendiri. Ya kan? Yang menjauh dari Allah. Ingat Nabi Yunus itu, udahlah dia itu melarikan diri dari Allah. Lalu dia bukan menjadi berkat, menjadi kesialan bagi perahu atau kapal yang ditumpanginya. Akhirnya dia sadar, dah lemparkan dia ke laut. Dan dia sebenarnya mati. Mana ada orang bisa bertahan di lambung ikan? Ya kan? Dia sudah sebenarnya mati, tetapi karena mujizat Tuhan, akhirnya dia dimuntahkan ikan itu dan sampailah ke Niniwe. Nah, sampai ke Niniwe pun dia itu masih bersungut-sungut. Ya, Nabi Yunus tuh. Bahkan kalau dibaca benar ya, Nabi Yunus itu malah lebih sayang dengan pohon yang tumbuh ya, hari ini tumbuh besoknya mati layu, ketimbang dengan manusia. Nah, terkadang kita begitu. Kita lebih senang dengan barang-barang materi kita, barang-barang, mohon maaf, binatang, tumbuhan kita, ketimbang kita mencintai anak kita, mencintai suami kita. Ya, kalau HP kita disentuh, mulai kita marah kan dengan anak kita. Kalau HP kita dilihat suami, mulai ya ngapa mau lihat, kepo ya katanya. Kalau HP suami juga dilihat, ngapa juga mau tahu-tahu, ya kan? Ya, sampai sekarang tidak bisa lagi kita mau lihat kan? Pinnya dirubah, ya. Kemudian juga pakai sidik jari. Tidak bisa sekarang buka, ya. Kalau udah pakai sidik jari tidak bisa, ya kan? Caranya memang harus kena sidik jarinya. Makanya hati-hati kalau pakai sidik jari, kalau membukanya tidak bisa, harus ada pin juga. Ya. Nah, macam-macam, ya. Ya, karena memang HP menjadi sarana kita untuk mendapat penghiburan sekarang. Tidak bisa tidur buka HP, tidak bisa ya kalau ada paket, ya. Dan memang itu menemani, ya, teman setia di waktu tidur. Tetapi efeknya jangka panjang, bisa menyebabkan macam-macam.
ya, kena radiasi elektromagnetik, atau bisa ya kena kanker darah kalau lama-lama, ya, kalau meletakkan barang elektronik itu dekat dengan tubuhnya. Itu menurut pakar, ya kan? Nah, dan juga kita ingat waktu itu ada yang meninggal kan, Pikjen di NTT, ya kan? Gara-gara HP-nya 2 buah ditaruh di kiri kanan, ya. Dan kita ingat ada satu bapak itu pecah pembuluh darahnya gara-gara dia masuk headset, HP dicas, dia dengarkan. Enggak boleh tuh, HP dicas langsung headset, enggak boleh. Kita kan mungkin suka begitu kali. Karena kalau HP dicas ya HP dicas. Karena listrik itu mengalir, DC itu bahaya harusnya, ya kan? Bapak Meme tahulah, DC itu langsung mati kalau orang di ini ya. Kalau AC itu masih bisa gitu itu, cuman ya tetap sama-sama bisa menyebabkan mati. Nah, itu penting. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Melalui pertemuan ini kita akan mendalami bersama tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Kita diajak untuk melihat kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam masa sulit ini. Ia hadir dalam dan melalui berbagai cara, termasuk dalam bentuk solidaritas yang terbangun di antara kita. Mari kita memulai pertemuan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 15. Nomor 15. Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus yang dikasihi Allah. Pada malam hari ini keluarga Bu Ratna mempunyai wujud doa untuk almarhum. Yang pertama Bapak Antonius Anen, yang kedua Bapak Yosef Dana, yang ketiga Bapak Petrus Cabong, yang keempat Ibu Katerina Linop, yang kelima Ibu Yasinta Noe, dan Bu Ratna juga mohon kita bersama berdoa untuk kesehatan dan kebaikan baik Bu Ratna, anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya, serta keluarga yang tinggal di rumah ini maupun keluarga kerabatnya yang tinggal dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni Hosea 6 ayat 1-6. Dalam perikop ini terungkap bahwa kasih setia Allah itu selalu ada seperti fajar dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari dan melihat kembali kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam situasi pandemi. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menolong satu sama lain. Marilah
kita mengakui dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur atas kerelaan putra-Mu untuk turun ke tengah dunia dan tinggal di antara kami. Kami juga di rumah Bu Ratna ini berdoa bagi almarhum Bapak Antonius Anen, almarhum Bapak Yosef Dana, almarhum Bapak Petrus Cabong, almarhum Ibu Katerina Linok, almarhum Ibu Yasinta Noe. Jika mereka masih di api pencucian, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam kerahiman-Mu dalam kerajaan surga. Jika mereka sudah berada di dalam kerajaan surga, biarlah mereka menjadi pendoa bagi kami, agar kami yang berziarah di muka bumi ini, terutama Bu Ratna, kaum kerabatnya, anak, menantu, dan cucu-cucunya, serta kaum kerabat, selalu setia kepada Yesus Kristus. Bu Ratna juga mohon kesehatan untuk anak, menantu, cucu, dan pribadi beliau, agar mereka yang tinggal di rumah ini menjadi pribadi yang hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk selalu hidup baik dan benar. Bapa yang bertata di dalam surga, Ia menjadi bukti kesetiaan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Semoga kami tetap merasakan kehadiran dan kasih-Mu itu di dalam perjuangan hidup kami. Mampukanlah kami agar dapat membagikan kasih yang kami terima itu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca kitab suci dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Bagi yang tidak memiliki teks, bisa membuka kitab suci kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Bagi yang tidak memiliki juga boleh bersama-sama ya. Mari kita membaca bersama-sama ayat ganjil kaum lelaki, ayat genap kaum perempuan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menyembuhkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang pulang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai kebenaran akan Allah lebih daripada kurban lebaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pendalaman teks kitab suci ini kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk mendalami kitab suci ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel? Nah, kita akan membaca bersama-sama kembali. Kita lihat ayat 1, 2, dan ayat 5.
Mari kita baca bersama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Lanjut ke ayat 5. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel dalam kitab Nabi Hosea ini. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini? Kita lihat ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Inilah pertanyaan yang kedua, jawabannya pada ayat ketiga. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini? Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel kepada Tuhan? Lihat ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, inilah yang akan menjadi gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel kepada Tuhan. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Lihat ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah Bapak Ibu pendalaman teks. Semoga dengan dibagikannya teks itu kita semakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kitab. Kalau kita menjawab itu kan sesuai dengan kitab. Kalau kita tahu kitab Hosea, kita jawab dengan kitab Hosea. Ini yang diinginkan gereja, terutama oleh KWI, oleh gereja Katolik di Indonesia, dan oleh Kuskupan, serta oleh paroki. Kalau kita menjawab itu, gunakanlah jawaban-jawaban yang sudah disiapkan oleh gereja untuk menjawab itu sesuai dengan kitabnya. Kalau kita pakai kitab Hosea, ya kan, orang bertanya, apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Nah, kita jawab menggunakan ayat 6. Biasanya percakapan atau dialog tentang bagaimana kita mendalami kitab suci itu terjadi kalau kita sedang mungkin di warung kopi, tengah asik santai dengan suami istri, ya, atau di meja makan, atau di ruang tamu, atau waktu kita jalan-jalan, ya. Terkadang memang ya sebagian orang Katolik ini agak kurang menghafal ayat. Padahal ayat itu penting untuk menjadi inspirasi kita. Ya kan? Saya contohkan ayat yang paling gampang dihafal itu adalah Matius 7 ayat 7. Walaupun memang tidak mesti tepat, tapi kita tahu ayat apa itu tentang itu. Atau misalnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kan begitu ya? Jadi ada ayat yang bisa kita hafal, yang bisa menjadi kunci inspirasi iman kita. Dan ini menjadi pegangan kita. Karena satu firman Tuhan kita pegang, itu akan menjadikan, ya kan, dunia itu bisa berpindah. Jika imanmu sebesar biji sesawi, maka kamu akan, ya kan, mencabut pohon ara itu, ya, sampai ke akar-akarnya dan terbantum ke dasar laut. Wah, luar biasa. Ya. Jadi satu ayat saya itu bisa membuat orang itu setia kepada Tuhan Allah. Ya. Matius 7 ayat 7 itu kan gampang kan? MCK, mintalah, carilah, lalu ketuklah. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi logika berpikir Allah itu adalah logika kebenaran.
Jadi kalau kita mengikuti logika manusia, itu adalah logika tipu-tipu. Logika atau logos, sang sabda itu, ya kan, adalah logika kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami dan ada penjelasan teks. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi kita. Dan ini menjadi pegangan kita. Menjadi suami istri itu adalah yang terbaik bagi kita. Menjadi single itu adalah yang terbaik bagi kita. Menjadi pastor itu adalah yang terbaik bagi kita. Menjadi suster itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah yang terbaik bagi kita berdasarkan kehendak Allah. Tetapi yang tidak terbaik adalah jika kita tidak mencintai Tuhan Allah. Kita meninggalkan iman kita. Kita meninggalkan istri kita, kita meninggalkan suami kita meninggalkan anak-anak kita untuk berpaling mencari cinta hawa nafsu atau cinta dunia. Ya. Jadi apapun yang terjadi, ya, pasangan suami istri itu, ya, dilarang untuk meninggalkan istrinya. Lari dari kenyataan. Lari dari suka dan duka. Sukanya mau, dukanya tidak mau. Ya. Ketika suami masih kuat, cintanya kuat. Ketika suami sudah sakit, cintanya lemah. Dalam untung dan malang. Ya. Begitu juga yang single, ya. Harus mencintai Tuhan dengan total. Ya, melayani Tuhan dengan total. Jangan bersungut-sungut. Ya, layanilah semua orang supaya upahmu besar di surga. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi udahlah single, ya kan? Lalu karena single pergi jajan keluar, mencari kesenangan. Itu kacau lah, melanggar perintah Allah. Nah, ini harus dipahami, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sekarang kita tidak bisa lagi, ya kan, melarang Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ada porno mata, ada porno gambar, ya. Di HP kita tinggal kita buka, ada paket data. Ya. Tapi saya ingat dulu kesaksian bapak saya, ngapain buka nonton film itu? Itu film orang gila katanya. Sampai sekarang itu menjadi landasan. Oh iya ya. Orang gila kan? Mempertontonkan hubungan seksual, ya kan? Mempertontonkan, ya kan, alat-alat yang tidak, ya. Bahkan itu menjadi sesuatu. Jadi begini, di dunia ini, ya, tontonan itu menjadi yang terlaris. Ya. Kalau misalnya buat konten YouTube yang agak nyerempet-nyerempet itu langsung dibuka orang. Ya. Cobalah kalau yang kontroversi, tentang hal-hal yang kontroversi, mudah dia meledak YouTube-nya. Ramai yang nonton. Apalagi ya, saya perhatikanlah konten-konten itu. Mengapa? Karena manusia itu ditarik oleh dunia, ditarik oleh hawa nafsu dan digoda oleh iblis untuk jatuh dalam pencobaan. Karena yang mencobai, ingat, yang mencobai Tuhan itu adalah iblis. Ya. Kan ada pernyataan, ini cobaan dari Tuhan. Itu apa kita dicobai Tuhan? Tidak ada Tuhan mencobai kita. Bagi orang Kristiani itu yang mencobai kita itu adalah iblis. Tuhan coba-coba dengan kita itu apa? Ya. Ini cobaan dari Tuhan. Itu kan jawaban orang yang belum mengetahui Tuhan Yesus Kristus. Ini cobaan dari Tuhan. Mana ada cobaan Tuhan? Tuhan tidak mencobai kita. Ya, tidak pernah ada Tuhan cop-cop. Kita lahir di muka bumi ini cop-cop, tidak ada. Nah, itu harus dipahami. Makanya Hosea dengan tegas menggambarkan bagaimana relasi itu dengan Tuhan. Nah, dia bukan hanya menerkam tetapi juga menyembuhkan. Maksud Hosea ini bukan mengancam. Ya. Tuhan itu maha kuasa. Ya. Tuhan itu tinggal menjentikkan jari. Kita nih apalah di hadapan Tuhan. Ya kan? Kan ada lagu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Lagu itu luar biasa sebenarnya. Ya. Memang lagu itu dinyanyikan anak sekolah minggu atau misalnya persekutuan doa karismatik lah paling rajinnya.
Memang itu membuktikan bahwa ya, dia bukan hanya menerkam tetapi juga menyembuhkan. Kadang begini, Tuhan itu kan memberikan akal budi kepada manusia. Mengapa manusia itu bisa menyembuhkan manusia yang lain? Karena akal budinya berasal dari Tuhan. Tetapi ketika dia sombong, dia akan jatuh, ya kan? Dan dia akan dicobai oleh kesombongannya. Contoh, saya ingat dulu kawan bapaknya kawan saya itu, mohon maaf nih, ya, dia itu diponis tuh 6 bulan lagi meninggal dunia. Lalu ketika dia udah setahun 8 bulan dia tidak meninggal dunia, ya kan, karena didoakan dan usahanya diobati, dia penyakitnya liver kan. Lalu tiba-tiba masuk ke rumah sakit. Nah, masuk ke rumah sakit nih. Lalu ditangani dokter yang sama. Lalu dokter yang sama, dia merasa sombong kan. Ini kan penyakitnya yang lama katanya. Akhirnya rupanya salah diagnosa dokter itu. Sekali dicek bukan penyakit livernya, rupanya dia varises lambung, membutuhkan transfusi. Ya kan? Jadi dia harus donor. Lalu dokter yang lain bilang, wah ini bukan penyakit livernya, ini penyakit, ini. Nah, dan agak terlambat transfusi dan dia meninggal. Dia bukan meninggal karena liver. Kadang kita yang punya otoritas, ya, mudah aja memvonis orang mati.